Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukunna anak-anak salihat? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat walafiat dan tanpa kurang satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang penerapan sila pertama dan sila kedua Pancasila ya anak-anak solihat. Nah hari ini kita akan melanjutkan untuk penerapan sila ketiga, keempat, dan kelima Pancasila. Anak-anak solihat masih hafal bukan sila ketiga, keempat, dan kelima Pancasila? Nah coba yuk kita sama-sama ulang dulu. Kita ulangi ya dari sila pertama. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang Ustazah akan menjelaskan tentang penerapan sila ketiga Pancasila. Seperti bunyinya ya, Persatuan Indonesia. Nah, berarti di situ menjelaskan tentang rakyat Indonesia bersatu untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya apa sih Ustazah? Contohnya yang pertama nih, bangga memakai produk di dalam negeri. Jadi kita harus bangga menggunakan produk yang berasal dari negeri kita nih anak-anak solihat, yaitu Indonesia. Terus apalagi Ustazah contohnya? Contoh dari sila ketiga selanjutnya adalah tidak membeda-bedakan teman. Contohnya nih kalau kita di kelas kan banyak ya kawan ya. Nah di situ kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Berteman harus dengan siapa saja yang ada di kelas kita nih anak-anak solihat. Selain itu juga berlaku di lingkungan rumah ataupun lingkungan masyarakat yang lainnya. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan teman ya solihat ya. Harus rukun. Selanjutnya yaitu penerapan sila keempat Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya apa Ustazah? Nah, contohnya meminta izin sebelum mengajukan pendapat. Ini seringkali kita lakukan ya di anak-anak solihat di kelas. Jadi kalau mau mengajukan pendapat, kita mengacungkan tangan dulu. Selanjutnya yaitu contohnya terbiasa bermusyawarah. Nah kalau sudah terbiasa bermusyawarah, kita berhak tuh anak-anak solihat berpendapat. Tapi kita harus menyampaikan pendapat kita dengan jelas dan santun. Kata-katanya tidak boleh menggunakan kata-kata yang kasar. Selanjutnya yaitu penerapan sila kelima Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini penerapan sila kelima berarti kita harus bersikap adil. Misalnya nih di sini ada contoh ibu membagi kue sama besar untuk anaknya, tidak dibeda-bedakan untuk membagikan kuenya harus sama. Terus apa lagi Ustazah contohnya? Hidup hemat, suka menabung, itu contoh dari penerapan sila kelima Pancasila. Ada contoh lain nih anak-anak solihat, yaitu menghargai hasil karya orang lain. Nah kita memuji hasil karya orang lain itu supaya kawan kita merasa gembira. Nah begitulah tadi contoh-contoh penerapan sila kelima Pancasila. Nah sekarang silakan anak-anak solihat buka buku PKN atau Pancasilanya di halaman 13. Silakan anak-anak solihat baca dulu soalnya kemudian isi sesuai dengan pengamalan sila Pancasila. Kemudian seperti biasa kirimkan ke Ustazah Siti dan ke Ustazah Era sesuai nomor absennya. Absen 1-14 ke Ustazah Siti, absen 15-28 ke Ustazah Era. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.